warahmatullahi wabarakatuh, kakak abang. Kita ketemu kembali dengan Umi. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari elektrostatika yang kemarin udah kita pelajari. Nah, kali ini kita khusus membahas tentang hukum Coulomb. Nah, kakak abang, tentunya kakak abang masih ingat bahwasanya ketika muatan positif dengan muatan positif berinteraksi atau muatan negatif dengan muatan negatif berinteraksi akan terjadi gaya tolak. Sedangkan ketika muatan positif dan negatif berinteraksi akan terjadi gaya tarik. Nah, gaya tolak atau gaya tarik itulah yang nanti disebut dengan gaya Coulomb. Yuk kita langsung bahas bagaimana tentang hukum Coulomb ya. Sekarang kita langsung ke pembahasan tentang gaya Coulomb-nya. Ya, nah jadi gaya Coulomb itu dibahas di hukum Coulomb, ya kan? Yang namanya hukum dalam fisika itu pasti ada bunyinya. Jadi bunyi hukum Coulomb itu katanya gaya Coulomb sebanding dengan muatan kedua benda, tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Nah, nanti bunyi hukum Coulomb ini dituangkan ke dalam sebuah rumus, yang rumus ini itu nanti menentukan besar kecilnya gaya Coulomb. Apa rumusnya, Umi? F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, rumus ini yang kemarin Umi bilang kakiku remuk-remuk, tapi sekarang Umi ganti lebih bagus menjadi kakiku perlu jari-jari. Bener ya, kakiku perlu jari-jari. Jadi si K di sini adalah ini, si K-nya gitu. Q-nya di sini adalah Q1, Q-nya di sini adalah Q2. Perlu ini maksudnya tanda per gitu, matematika aja gitu, per gitu kan. Kemudian jari-jari ini adalah R pangkat 2, jari-jari gitu. Kalau yang kakiku remuk-remuk ya lebih ini lagi kan, lebih jelas juga kan. Kakiku remuk-remuk, R-nya itu remuk-remuk gitu ya. Jadi terserah aja cara kita menghafalnya. Boleh kakiku perlu jari-jari, boleh kakiku remuk-remuk, terserah. Yang penting ini adalah cara mudah menghafal rumusnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa itu keterangan-keterangan dari rumusnya. F di situ adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Jadi N di sini bacanya Newton ya, kakak abang. Kemudian si K ini adalah konstanta Coulomb. Ya, biasanya K ini dikasih tahu gitu kan. Nilainya itu 8,98 sekian kali 10 pangkat 9. Umi nggak mau repot. Ya, jadi supaya nggak repot kita bulatkan aja yang 8, sekian itu biar nggak ribet. Jadi 9 doang, jadi kan lebih enak ya kan. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Umi saya nggak sanggup tuh menghafal satuannya. Enggak usah dihafal satuannya, yang penting ingat aja nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian ada Q1, Q1 ini adalah muatan benda satu. Nanti satuannya Coulomb. Kemudian ada Q2, ini muatan benda 2, satuannya Coulomb juga. Kemudian yang terakhir adalah ada si R, yaitu jarak antara kedua muatan, satuannya meter. Kakak abang perlu perhatikan bahwasanya satuan ini harus seperti yang Umi buat ya. Artinya supaya nanti gaya itu satuannya Newton, kakak abang harus melihat bahwa muatannya harus benar-benar Coulomb. Jadi kalau dia nggak Coulomb, dia harus diubah ke Coulomb. Yang paling sering itu satuan muatan Q yang paling sering itu adalah mikro Coulomb. Nanti tulisan mikro itu kayak gini. 1 mikro Coulomb nilainya berapa, Umi? Setara dengan 10 pangkat minus 6 Coulomb. Apa artinya? Kalau kakak abang melihat muatan mikro mau diubah ke Coulomb, harus dikali 10 pangkat min 6. Aduh Umi, saya nggak paham Umi. Udah nggak apa-apa, nanti kita lihat di contoh soalnya ya, dan di media kita, oke? Nah, sekarang yang paling penting untuk kalian pahami adalah ini. Tanda muatan, kemarin kan kita belajar itu ya, ada muatan positif, ada muatan negatif, iya kan? Nah, tanda muatan baik positif ataupun negatif itu tidak menentukan besar kecil muatan. Enggak menentukan. Nah, jadi gimana Umi? Misal, ada muatan satu nih, nilainya minus 8 Coulomb misal. Ada muatan kedua, nilainya positif 2 Coulomb. Terus kalau misalkan lah nih Umi tanya,
Antara -8 sama +2, kalau ditanya yang mana lebih gede, pasti kita otomatis menjawab +2 lah Umi. Ya kan? Kenapa? Karena dalam matematika bilangan yang positif itu jauh lebih gede ketimbang bilangan yang negatif. Iya benar sih, nggak salah kalau di matematika. Lah masalahnya ini kita bicara di fisika dan masuk ke muatan. Muatan itu yang menentukan besar atau kecilnya itu hanya angkanya doang, bukan tandanya. Artinya, walaupun di sini muatan Q1 negatif, muatan Q2 positif, itu cuma jenis muatannya aja loh gitu. Nggak menentukan besar kecilnya. Yang menentukan besar kecilnya itu tetap angkanya. Tengok aja angka siapa lebih gede. Itu Q1 angkanya 8. Q2 angkanya 2, berarti lebih besar siapa? Ya Q1 dong. Kenapa? Ya karena 8 lebih besar daripada 2 gitu. Mi, jadi apa sih gunanya tanda positif negatif? Itu menentukan nanti dia tarik menarik atau tolak menolak yang udah kemarin kita pelajari kan di hari Rabu. Nah, jadi nanti kalau misalkan dia misalnya kayak ini nih, Q1-nya kan -8 kolom, Q2-nya +2 kolom. Itu nanti kalau dikalikan kan negatif kali positif kan hasilnya negatif kan. Nah itu nanti menentukan gaya. Kalau nanti gayanya positif nih yang aturan pertama. Kalau gayanya positif maka positif itu artinya muatan itu sejenis. Apakah sama-sama positif ataukah sama-sama negatif. Sehingga yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Berarti nanti kalau gayanya hasilnya positif berarti dia tolak menolak. Atau yang kedua, jika gayanya negatif. Nah, kalau gayanya negatif contohnya yang inilah ya kan, pakai yang ini. Ini kan negatif dikali positif hasilnya pasti negatif dong ya. Nah, negatif itu artinya muatannya beda jenis. Bener kan? Satu positif, satu negatif. Maka yang terjadi adalah gaya tarik menarik. Nah, jadi konsep-konsep ini yang perlu dipahami dulu oleh kakak dan abang. Baru kita bisa memahami contoh soalnya nanti. Paham ya sampai sini? Sekarang kita masuk ke contohnya gimana sih sebenarnya? Sekarang kakak abang kita akan melihat bagaimana sih contohnya gitu ya. Nih perhatikan. Di sini ada 2 orang gitu kan. 2 orang yang dia itu sebenarnya karena makroski, karena skala makro itu kan contohnya manusia. Kalau nanti skala atomik dia kecil kayak gini, ya kan? Nah, kita gunakan sekarang skala makro. Jadi anggap di sini ada 2 orang gitu kan yang sedang membawa muatan. Muatan 1 yang berwarna biru ini, ya kan, Q1, muatan 2 yang warna merah ini. Nah, kalau kita lihat, muatan itu bahasa Inggrisnya charge. Lihat di bawah sini. Di bawah warna biru ada nggak bacaannya charge 1, yang di sampingnya ada charge 2 ya kan. Nah, ini muatan 1 nilainya berapa? Lihat di sini, nampak ya? -4 mikrokolom. Nampak ya? Yang di sebelahnya muatan keduanya berapa? +8. Positif itu kan nggak perlu ditulis dalam matematika. +8 mikrokolom. Nah ternyata lihat hasil gayanya. Hasil gayanya adalah nampak nih 319,557 Newton. Yang di sini 319,557 Newton. Umi kok sama? Iya dong, gaya kolom itu kan dialami kedua buah benda ini. Besarnya sama. Dan perhatikan, ini tanda panahnya segini. Gimana kalau Umi jauhkan? Nah, tadi kan ada di sebelumnya katanya si hukum kolom kan gaya kolom itu sebanding dengan muatan kedua benda. Artinya kalau muatannya makin gede, maka gaya makin gede. Tapi kalau jaraknya makin gede, justru kebalikannya, gaya makin kecil. Kenapa? Kan jarak itu berbanding terbalik dengan gaya. Kita buktikan ya. Ini kalau jaraknya ngitungnya gini. Ini Q1 kan ada di 4. Rollnya kan ada di 4 nih. Ada di 4 cm. Lihat rollnya di sini cm. Nampak ya? Nah, si Q2-nya ini di 7. Berarti 4 ke 7 itu berarti jaraknya itu 3 cm ya. Ya kan? Kalau kita jauhin pasti otomatis gayanya berkurang. Otomatis kita coba. Yuk kita jauhin gayanya. Nah, kita jauhi jaraknya. Tuh, kita jauhin jaraknya, gayanya berkurang loh. Tadinya 300-an, sekarang berubah jadi berapa? 28. Bener bahwa semakin jauh jarak benda bermuatan, maka semakin kecil gayanya. Ya wajar lah, namanya tarik menarik dan tolak menolak loh gitu. Makin jauh ya makin kecil lah terasa gitu kan. Kayak magnet, coba dijauhin. Pasti nggak terasa gaya tarikan atau tolakannya karena dia jauh. Coba kalau kita deketin, ini kalau dideketin pasti makin kuat nih gayanya. Tuh lihat,
Gayanya jadi 1467,355 Newton. Bener kan? Terus lihat nih tanda arah gayanya, tanda panah gayanya nih kakak abang. Nah, kenapa ini kok? Perhatikan ya, Umi buat jauh dulu. Kenapa gaya yang biru ini, tanda panah gaya biru kok ke kanan Umi? Kenapa tanda panah gaya yang merah ini, si muatan merah kok ke kiri Umi? Karena muatannya beda. Perhatikan tadi muatan 1 Church 1 itu minus 4 mikrokolom. Muatan 2 itu 8 mikrokolom gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dia itu nanti muatannya berbeda, sejenis gitu, misalnya nggak usah beda jenis ya. Coba ini, perhatikan Church 1 di bawah. Ini Umi ganti muatannya jadi positif 3 mikrokolom. Tuh perhatikan. Tanda panahnya, ini tanda panah gaya Q1, perhatikan jadi ke arah mana? Iya jadi ke arah kiri kan. Sementara tanda panah Q2 nih jadi kemana tuh? Lihat perhatikan. Jadi ke kanan. Kenapa? Karena tolak menolak. Bener kan? Karena dia muatannya sejenis. Muatan satunya 3, muatan 2-nya 8. Nah sekarang kita ubah. Muatan 1 perhatikan Church 1 ini Ubi ubah jadi minus 5 mikrokolom. Kemudian ini muatan yang kedua Church 2 itu juga Umi ganti menjadi minus 3. Tuh perhatikan. Nih pasti nampak nih. Tuh lihat tanda panahnya. Q1 ke kiri, Q2 juga ke kiri. Kenapa? Ya Umi karena mereka sejenis jadi tolak menolak. Yang satu menjauh ke kiri, yang satu menjauh ke kanan. Kalau yang semula tadi seperti ini. Nah, tarik menarik. Yang satu dia ke kanan, yang satu ke kiri, tapi arahnya tarik menarik, mendekat gitu. Nah, ini kalau kita deketin makin mendekat nih tuh. Kalau kita makin deketin lagi, tuh makin gede dia. Paham ya? Jadi konsepnya apa? Konsepnya adalah, nah ini ya Umi buat ya. Nah, konsepnya adalah sebentar. Oke, jadi konsepnya adalah semakin besar muatan gitu ya, maka gaya semakin besar. Tapi semakin besar jarak, justru gayanya toh semakin kecil gitu. Bisa dipahami ya? Nah sekarang kita lihat kembali ke sini. Yuk misalnya kita buat nih jaraknya kita buat 10 cm lah ya. Nah nih jaraknya 10 cm. Ini kan penggarisnya kan 10 cm kan. Lihat gayanya jadi tinggal 29,344. 29 lah udah kita bulatkan ya kan. Nah sekarang kita hitung bener nggak sih segini pakai rumus kakiku perlu jari-jari. Yuk kita coba. Nah sekarang kita akan lihat bener nggak sih Mi gitu kan. Yuk kita hitung pakai rumus, kita buktikan ya. F sama dengan kakiku perlu jari-jari. Oke perhatikan K-nya tadi udah Umi bilang ya di rumus 9 kali 10 pangkat 9 nilainya. Kemudian Q1 lihat di bawah muatan 1 nilainya minus 4 mikrokolom. Ingat tadi 1 mikro itu sama dengan 10 min 6. Jadi kalau dia minus 4 mikro ini jadinya minus 4 kali 10 min 6. Dah gitu aja enak. Satuannya jadi ini tadinya mikrokolom, ini jadi kolom. Nah berarti di sini Q1-nya kita buat jadi minus 4 kali 10 min 6. Oke. Kali Q2. Lihat Q2 yang ini, Church 2 nilainya 8 mikro. Langsung tempelkan minus 6-nya di samping si mikro itu. Jadi 8 kali 10 min 6 kolom. Berarti ini kali lagi dengan 8 kali 10 min 6 kolom. Bagi R-nya. Oke, lihat R-nya di sini ini dari Q1 ke Q2 itu 0 ke 10. 0 ke 10 berapa? 10 kurang 0. Ya 10 lah ya kan. Berarti jaraknya 10 cm. Karena ini satuannya senti. Nah 10 cm ini kita ubah ke meter. Umi kasih cara cepat. Kalau cm diubah ke meter itu kan bagi 100 ya kan Wi. Nah cara gampangnya aja. Langsung kalikan 10 minus 2 meter. Pokoknya setiap senti mau diubah ke meter, templokkan 10 min 2. Berarti kita buat tuh 10 kali 10 min 2. Tapi di sini kan kuadrat nih. Ya kan per R kuadrat. Berarti ini pun harus kuadrat. Tuh, bisa ya? Oke, yuk sekarang kita kalikan yang angka dulu. Ini 9 dikali 4, 36.
Ya kan? 36 dikali dengan 8. Kita kalikan aja kayak biasa. 36 kali 8, 8 kali 3, 2, 40, 8 kali 6, 48. Berarti 288. Oke, kita buat di sini 288 kali. Perhatikan ya. Perhatikan, ini ada 10 pangkat 9, mau kita kalikan dengan 10 minus 6. Nah, sekarang yang positif kita anggap uang, yang negatif kita anggap utang. Nih, 10 pangkat 9 berarti kita punya uang 9. 10 minus 6 kita punya utang 6. Kalau kita bayarkan ini uang 9 ke utang kita 6, berarti utang kita tinggal 3. Cocok? Terus, ini uang kita sisa 3, ada lagi utang ini 6. Kan minus itu utang. Ya kan? Nah, tak cukup uangnya, betul tidak? Uang kita cuma 3 positif. Utang kita ada 6 negatif. Berarti kalaupun kita bayarkan uang kita yang 3 ini ke utang yang 6, utang masih sisa 3, betul? Betul lah ya. Ya kan? Berarti ini jadinya 10 min 3. Bagi. Nah, ini 10 dikuadratkan. Coba 10 kuadrat itu berapa? 100 Umi. Kali 10 min 2 dikuadratkan. 10 min 2 kuadratkan. Pangkat ini dikali. Jadi pangkat kalau dikuadratkan pangkatnya dikali. Jadi 10 min 4. Selesai. Udah. Nah, berarti ini sama dengan, perhatikan baik-baik ya. Ini min 3 di atas sama min 4 di bawah, ini boleh habis ini. Tapi karena di atas ada 3, di bawah ada 4, maka di bawah masih bersisa. Bersisa berapa? Bersisa 1 dong, ya kan? Nah, oke. Berarti jadinya 288 per 100 kali 10 pangkat min 1. Nah, perhatikan bahwasannya 100 kali 10 pangkat min 1, Mi buat di sini. Perhatikan baik-baik. 100 kali 10 pangkat min 1. Kakak abang 100 itu uang. Sebenarnya 100 itu 10 pangkat 2. Positif, iya kan? Dikalikan dengan 10 pangkat min 1. Gimana Umi? Simple. 10 pangkat 2 positif, kita punya uang 2. 10 min 1 negatif, kita punya utang 1. Oke, punya uang 2, utangnya cuma 1, berarti masih sisa uang kita. Sisa berapa? Sisa 1. 10 pangkat 1 itu berapa? Ya 10 dong, ya kan? Kan 10 pangkat 1 10. Ya udah, berarti ini jadinya 288 di atas per 100 kali 10 pangkat 1, itu hasilnya tadi 10. Udah Umi buat di sini, ya. Nah, 288 bagi 10 ya 28,8. Terbukti. Ini 29, sekian. Mi, kenapa kok di sini 29, Mi? Umi kok dapatnya 28,8? Nah, si 28,8 ini bisa kita bulatin jadi 29 Newton. Kenapa Mi hasilnya kok beda? Di sini kok 29,3? Karena tadi kita membulatkan si K. K itu kan kita buat 9 kali 10 pangkat 9, iya kan? Sebenarnya kalau di aslinya dia nggak sampai 9, dia lebih kecil dari 9, 8 koma. Tapi daripada kita stres mikirkan koma-komanya, udah kita bulatkan aja jadi 9. Boleh Mi? Boleh gitu ya. Nah, itu ya untuk contoh soalnya. Jadi kakak abang cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Selamat belajar dan tetap bahagia.